kalau bukan ijazah palsu bisa ribut juga ya. Jadi begini, saya agak sedih ya karena pasal dalam konstitusi itu seperti hanya pasal saja. Kemerdekaan pikiran dan hati nurani itu adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dibatasi. Jadi tadi kalau ada pasal 28J, ini kan mestinya tidak bisa dibatasi. Karena orang itu bisa menyampaikan pikiran dan hati nuraninya, tentu dengan konsekuensi. Ya. Tetapi masyarakat yang civilized, beradab, tentu bukan yang saling mengkriminalkan. Jadi begini, paling gampangnya bagi saya adalah, kalau Anda merasa marah, merasa tersinggung dengan Panji, ya Anda bisa protes, Anda bisa bikin klarifikasi, Anda bikin somasi. Tapi yang tidak boleh adalah Anda mengkriminalisasi. Itu yang sebenarnya sama-sama melanggar konstitusi kalau begitu. Jadi kalau misalnya Anda melakukan somasi sebagai pembelajaran publik, silahkan go ahead. Ya. Tapi melarang orang untuk kemudian tidak melakukan hal yang sama, kan kita harus lihat konteksnya. Kalau konteksnya A, ya A aja. Jangan kemudian Anda berpikir nanti tolong ya, masa depan Anda nggak boleh lagi. Karena ukuran-ukuran itu kan pasti berbeda kan. Hari ini Anda merasa tersinggung, coba nanti Anda bagian dari Panji misalnya, atau arus politik Anda sudah berbeda, nggak tersinggung. Karena yang namanya perasaan itu tidak bisa sama. Jadi kalau misalnya ada yang namanya statement umum gitu ya. Misalnya katakanlah statement umumnya adalah pemilih Dharma Pengrekon underqualified misalnya begitu. Yes. Itu di antara 10 orang tuh mungkin ada yang ketawa. Bisa jadi 7 orang ketawa, 3 orang tersinggung. Karena itu hal yang sifatnya relatif seperti ini nggak bisa kita kuantifikasi dengan exactly gitu lah. Nah karena itulah ruang-ruang seperti ini tidak boleh menyekat orang sehingga tidak bisa lagi ada kebebasan. Jadi pembelajaran kita penting. Nah itu satu. Yang kedua, saya juga sedih, terutama era pemerintahan Jokowi ya, dan era sekarang ya. Biar kita jelaskan, sering sekali menggunakan civil society atau masyarakat sipil untuk kemudian numbuk masyarakat sipil lainnya. Dan itu modus yang berbeda dengan Orde Baru. Kalau Orde Baru enggak, langsung state aparatus melakukan represi. Tentara, polisi, dan lain sebagainya. Tapi sejak era pemerintahan Jokowi terutama, yang namanya civil society dihadapi dengan civil society lainnya. Kemarin sebagai contoh misalnya, UAS, Ustadz Abdul Somad mengeluh, dia mengenang bagaimana dia kemudian dihadang oleh Ansor untuk tidak ceramah misalnya. Nah, pernyataan itu baru bisa dia keluarkan setelah Yakut bermasalah. Coba Yakut masih powerful misalnya, nggak berani dia ngomong seperti itu. Misalnya Edi Mulyadi bilang jin buang anak. Tiba-tiba dibenturkan dengan masyarakat Dayak. Begitu tersinggungnya masyarakat. Tapi ada juga masyarakat Dayak lainnya yang nggak merasa tersinggung. Sehingga dua panglima Dayak berperang. Ada yang pro Jokowi, ada yang anti Jokowi. Jadi ada politisasi di situ. Nah, karena itu kita masyarakat sipil ini menurut saya jangan gampang juga dipecah-pecah. Yang dilakukan ini adalah upaya untuk... Enggak, maksudnya ini adalah residu dari apa yang terjadi selama 10 tahun masa pemerintahan Jokowi. Di mana bukan tangan negara lagi yang menghantam masyarakat sipil yang kritis, tapi masyarakat sipil itu sendiri. Negara ya santai-santai aja, dia tinggal menggunakan saya kira tidak juga ya, perspektif saya ingin bicara tentang yang sifatnya umum, tidak spesifik Anda. Ya. Nah, karena itulah menurut saya kita harus hati-hati. Mungkin kita nggak merasa, waduh, kita ini diadu untuk saling berantem kan, padahal negara punya PR untuk mensejahterakan kita, memajukan kesejahteraan umum, untuk mendidik kita, untuk membuat perut kita kenyang. Dan bagaimana menjaga ruang demokrasi aman dan sehat.